Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar perdana pada tahun 2025 ini, yakni persiapan pemberkasan Turkiye Diyanet Wakfı Scholarship. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, sebelumnya aku mau sapa teman-teman dulu nih. Selamat datang teman-teman semua. Selamat sore menjelang malam waktu Indonesia. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik semua ya. Karena kerasa banget ya teman-teman ikhtiarnya, semangat antusiasnya untuk memperjuangkan beasiswa TDV ini. Oke, alhamdulillah baik tuh katanya. Oke. Sebelumnya teman-teman perkenalkan nama aku Tazkia Alkansa. Aku merupakan lulusan Pondok Pesantren Modern Al Hasan Bekasi. Dan juga aku sekarang sedang menempuh studi serata S1-ku di Nejmettin Erbakan Universitesi di Kota Konya. Aku di sini yang insya Allah akan membersamai teman-teman semua dan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Oke teman-teman, agar webinar ini berjalan lancar, aku izinkan aku untuk membacakan susunan acara webinar kita hari ini ya. Yang pertama ada pengenalan tentang Turkiye Diyanet Vakfı Wardi.id atau tdvwardi.id. Yang kedua ada pembacaan tata tertib selama webinar. Yang ketiga ada pengenalan narasumber atau pengisi webinar, dilanjut dengan pemaparan materi persiapan pemberkasan. Yang keempat ada sesi tanya jawab. Yang kelima ada sesi foto bersama, lalu diakhiri dengan penutupan. Oke. Sebelumnya nih teman-teman, sebelumnya tdvwardi.id itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu boleh di unmute. Oke, mungkin udah nggak asing mungkin teman-teman dan tdvwardi.id, tapi izinkan aku untuk ngejelasin lagi sedikit tentang tdvwardi.id ini. Jadi tdvwardi.id ini teman-teman adalah merupakan TDV Wardi Indonesia yang dimana sebuah perkumpulan yang diprakarsai atau digagas oleh para wardi TDV dari Indonesia sebagai rumah bagi kita semua. Saat ini juga TDV Wardi Indonesia memiliki akun Instagram yang dikelola langsung oleh kami, yaitu para wardi TDV Indonesia, sebagai salah satu sarana untuk membantu memperkenalkan beasiswa TDV kepada masyarakat Indonesia dan juga memberi informasi update dan terpercaya mengenai beasiswa TDV ini. Juga informasi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan di Turki. Oke, maka dari itu kami sangat menghimbau teman-teman untuk mengikuti Instagram resmi kami, teman-teman, yaitu @tdvwardi.id. Karena kenapa? Karena nantinya segala update informasi akan kami share di platform tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya kami tidak memungut sedikit pun uang sedikit pun. Jadi jikalau nantinya ada akun-akun yang mengatasnamakan tdvwardi.id dan meminta transaksi kepada teman-teman, kami tidak akan bertanggung jawab atas hal itu ya teman-teman. Juga teman-teman yang perlu diketahui adalah bahwasanya kami bukan agen pendidikan. Mungkin teman-teman udah nggak terlalu asing dengan agen pendidikan yang mengurus teman dari A sampai Z. Nah, tapi kami bukan agen pendidikan teman-teman. Seperti itu. Oke, sebelumnya guna kenyamanan kita bersama selama acara webinar berlangsung, izinkan aku untuk membacakan tata tertib ya. Tata tertib webinar pada hari ini. Oke, yang pertama, webinar ini khusus membahas mengenai pemberkasan beasiswa TDV 2025. Jadi untuk
selain dari mengenai pemberkasan, dimohon untuk teman-teman tidak bertanya di forum ini ya. Yang kedua, saat acara berlangsung, diharapkan peserta untuk menjaga ketertiban dan memastikan agar mikrofon dalam keadaan diam atau mute. Yang ketiga, diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat menghidupkan kamera. Nih, teman-teman yang lagi free, boleh dibuka aja kameranya, open kamera. Selama acara berlangsung, karena untuk interaksi teman-teman juga bersama pemateri. Yang keempat, menjaga adab-adab dalam bertanya dan memberi tanggapan. Yang kelima, peserta diharapkan untuk menyiapkan pulpen dan buku untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting selama berlangsung webinar. Kenapa teman-teman? Karena kami tidak akan men-share materi PPT kami ke grup. Jadi dimohon teman-teman untuk menyediakan media tulis lah pribadi teman-teman untuk mencatat hal-hal yang perlu teman-teman catat. Seperti itu. Jika ada pertanyaan selama webinar berlangsung, peserta dapat memanfaatkan kolom chat untuk bertanya dengan memakai format nama, asal kota, dan hashtag jenjang yang akan didaftar teman-teman. Lalu pertanyaan akan dijawab oleh pemateri dengan arahan moderator pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke. Oke, sebelum pemaparan, aku mau memberitahukan sedikit karena kami merupakan UARDI S1 Serata 1, maka sebelumnya untuk teman-teman pendaftar Imam Khatib dan S2 S3 kami himbau untuk nantinya menonton channel YouTube kami terlebih dahulu tentang detail pemberkasannya karena di sini kami akan fokus ke pengisian aplikasi karena insya Allah kurang lebih terkait pemberkasannya tidak beda jauh gitu untuk setiap tahunnya. Oke, namun jika ada pertanyaan boleh mengajukan di kolom chat dan untuk jawabannya nanti akan kami share ke grup jika kami belum mengetahui informasinya. Oke. Oke nih ya, selanjutnya langsung aja ya, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh pembicara kita hari ini. Sedikit tentang pembicara kita hari ini, beliau adalah Ibadur Rahman, atau boleh disapa dengan Kak Ibad, kelahiran 4 Desember 2003, asal domisili Bekasi, beliau merupakan lulusan paket C PKBM Lentera, dan Kaibat adalah Wardi TDV kedatangan tahun 2024 yang sekarang sedang menempuh studinya di RCS Universitasi Kota Kayseri. Seperti itu, langsung saja kepada Kaibadur Rahman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya memperkenalkan diri singkat. Saya Ibadur Rahman yang alhamdulillah penerima beasiswa TDV 2024 saat ini sedang menempuh jenjang S1 di RCS Universitasi di Kayseri. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu beasiswa TDV? Sudah. Apa Belum, coba? belum Pak. Tolong Hah? jelaskan ulang Ustaz. Jadi beasiswa TDV atau Turki Diyanet Vakfi yang dikenal juga dengan beasiswa Diyanet Mercelari merupakan beasiswa yang didanai secara fully funded oleh Turki Diyanet Foundation. Turki Diyanet Vakfi sendiri merupakan lembaga non-pemerintah Turki yang didirikan pada 13 Maret 1975 oleh Menteri Agama saat itu. Dan juga beasiswa Diyanet Vakfi ini memberikan peluang beasiswa bagi lulusan SMA, SMP untuk melanjutkan jenjang SMA Imam Khatib di Turki dan juga jenjang sarjana hingga jenjang S3. Hanya saja beasiswa Diyanet Vakfi ini cuma menyediakan jurusan ilahiyat atau jurusan studi Islam saja. Sehingga nanti ketika mendaftar hanya bisa memilih jurusan Islamic Studies.
Dan beasiswa ini juga bertujuan untuk membangun jembatan kebudayaan antara Turki dan negara lain, dan juga negara-negara Muslim lainnya yang ada di dunia. Intinya beasiswa TDV ini diberikan kepada yang intinya beasiswa TDV ini diberikan untuk melanjutkan jenjang SMA, S1, S2, S3 di Turki. Nah, udah pada tahu belum persyaratan apa aja untuk mendaftar beasiswa ini? Belum Ustadz, jelasin dong. Nah, untuk persyaratan pendaftaran itu yang pertama bukan warga negara Turki. Jadi eh, kalau maksudnya dia itu warga negara yang selain Turki, walaupun ada ini warga negaraan, tidak boleh ada warga negara. Aduh. Yang syarat pertama itu bukan warga negara Turki. Dan persyaratan yang kedua, usia tidak melebihi 21 tahun saat mendaftar. Ya nih, batas umurnya itu lahir setelah 1 Januari 2004. Jadi kalau yang lahir sebelum itu misalnya 30 Desember 2003 itu sudah tidak bisa mendaftar lagi. Persyaratan yang ketiga, tidak memiliki masalah kesehatan baik fisik dan mental yang dapat menghambat proses belajar selama di Turki. Jadi sebelum mendaftar pastikan kesehatannya itu dalam keadaan yang baik. Persyaratan yang keempat, telah telah atau akan lulus pada bulan Juli di tahun pendaftaran dari sekolah menengah atas setara dengan kelas 12 di Turki dengan rata-rata rapor minimal 70. Jadi bagi yang masih kelas 3 itu sudah bisa mendaftar, dan dia itu akan lulus di tahun ini di bulan Juli nanti. Dan persyaratan untuk nilai rata-ratanya itu minimal 70. Persyaratan yang kelima, tidak mengambil cuti pendidikan lebih dari 2 tahun setelah lulus SMA, atau tidak gap year lebih dari 2 tahun. Jadi kalau ada misalnya lulusan 2021, itu sudah tidak bisa mendaftar lagi, walaupun umurnya masih masuk persyaratan. Karena batas minimal antara kelulusan sampai waktu pendaftaran itu 2 tahun. Yang artinya terakhir tahun 2022. Kalau lulusan 2021 itu udah nggak bisa lagi. Masuk persyaratan selanjutnya, tidak memiliki catatan disiplin dari sekolah atau catatan hukuman dari negara. Jadi diharapkan untuk para pendaftar itu tidak memiliki catatan pelanggaran. Artinya dia itu baik-baik saja. Persyaratan nomor 7, pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Turki tidak dapat mendaftar program beasiswa S1 Studi Islam TDV. Jadi bagi yang teman-teman sudah datang ke Turki dengan agen atau mandiri, pengen coba beasiswa TDV itu sudah tidak bisa lagi. Nomor 8 ini untuk yang asalnya dari Imam Hatib atau yang dari S1 mau lanjut ke S2. Yang S1-nya sudah lolos, sudah jadi penerima TDV. Pelajar yang sebelumnya merupakan siswa dari Yayasan Turki Diyanet yang sedang menempuh pendidikan di jenjang
pendidikan manapun dapat mendaftar beasiswa S1 jika beasiswa dari Yayasan Dianet belum berakhir. Jadi misalnya ada teman-teman di sini yang sudah SMA Imam Hatip di Turki atau sudah S1 dengan beasiswa Dianet, itu ingin melanjutkan jenjang berikutnya walaupun belum selesai atau belum lulus dari jenjang yang sekarang ini sudah bisa mendaftar. Kemudian ada persyaratan wajib nih yang perlu diketahui semuanya. Yang pertama, memiliki identitas diri berupa KTP atau paspor. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki paspor, itu nanti di kolom upload identitas bisa menggunakan KTP sebagai dokumen identitas diri. Persyaratan nomor 2, transkrip nilai dan ijazah SMP. Ini bagi teman-teman yang mau mendaftar di jenjang SMA. Persyaratan nomor 3, transkrip nilai SMA semester 1 sampai 5 berbahasa Inggris atau Arab bagi kelas 12. Jadi untuk yang teman-teman belum lulus dan akan lulus atau sekarang ini masih kelas 12, nanti ketika upload dokumen pendidikannya itu bisa menggunakan transkrip nilai SMA semester 1 sampai semester 5. Tapi menurut pengalaman pribadi aku, berkas-berkas ini bisa yang diupload berkas asli, jadi tidak perlu diterjemahkan ke bahasa Arab atau bahasa Inggris. Poin nomor 4, transkrip nilai SMA semester 1 sampai 6 bagi yang telah lulus. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus itu mengupload transkripnya dari semester 1 sampai semester 6 dan yang diupload itu yang asli saja, tidak perlu diterjemahkan. Poin nomor 5, ijazah dan transkrip nilai SMA yang asli. Nah, yang tadi aku bilang itu, kalian nanti ketika upload di pengisian dokumen, itu cukup mengupload yang aslinya, tidak perlu dokumen terjemahan. Nomor 6, CV dan LOI dalam bahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman yang misalnya belum terlalu mahir bahasa Inggrisnya, itu bisa menggunakan tools-tools yang ada di website seperti DeepL. Pengalaman pribadi aku juga, aku dulu bikin CV sama LOI itu aku ketik dulu pakai bahasa Indonesia, kemudian aku translate pakai website DeepL agar memudahkan kalian juga agar hasil dokumennya itu bagus. Apa ininya CV-nya. Kemudian surat rekomendasi bahasa Inggris. Kalau menurut pengalaman pribadi aku minta surat rekomendasi ke MUI itu sudah berbahasa Inggris. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi ke penerjemah tersumpah. Lanjut berikutnya persyaratan tambahan. Yang nomor 1 ada sertifikat lomba, seminar, atau penghargaan. Jadi misalnya kalau teman-teman punya sertifikat menang lomba atau ikut partisipasi lomba atau jadi peserta seminar, nanti upload aja di tempat upload dokumen sertifikat. Yang kedua ada sertifikat pengalaman magang atau kerja atau pengabdian. Misalnya teman-teman yang dari pesantren dulu ada khidmah atau pengabdian, itu biasanya ada semacam sertifikatnya itu bisa diupload saja. Sertifikat ujian bahasa asing. Gimana? Yang nomor 3 itu ada sertifikat ujian bahasa asing seperti TOEFL, IELTS, TOEFL, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa upload. Yang keempat, sertifikat hasil karya. Misal teman-teman punya suatu karya,
lalu ada sertifikatnya, itu diupload aja buat menambah pertimbangan panitia pendaftaran nantinya. Nah, sekarang masuk ke cakupan beasiswa. Apa aja sih yang nanti bakal didapat sebagai penerima award TDV ini? Cakupan beasiswanya. Yang pertama itu ada tiket pulang pergi Indonesia Turki setiap tahunnya. Jadi biasanya itu kan ada liburan 3 bulan di musim panas. Nah, kalau yang award TDV ini akan mendapatkan tiket pulang pergi dari Turki Indonesia setiap tahunnya. Yang kedua ada tunjangan asuransi kesehatan. Ya kalau di Indonesia itu semacam BPJS-nya gitu. Yang ketiga tunjangan biaya izin tinggal. Maksudnya di sini itu asrama. Jadi kalau yang kayak mahasiswa Indonesia yang dari Indonesia berangkat dari Indonesia ke Turki itu yang mandiri, mereka mengeluarkan uang lagi untuk izin tinggal. Tapi kalau penerima TDV ini sudah di cover semua sama TDV Foundation. Yang keempat ada uang saku bulanan sebesar 3.000 lira ini untuk yang S1. Sedangkan untuk jenjang SMA itu 1.500 lira. Adapun untuk S2 itu sekitar 5.000 lira. 5.000 sampai 6.000 lira. Kemudian nomor 5 ada tunjangan buku setiap awal semester 250. Ini tahun sebelumnya ya, yang uang buku setiap semester 250. Karena saya belum masuk jenjang S1, jadi saya belum tahu sekarang ini uang bukunya berapa. Kemudian ada fasilitas asrama dan makan 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi untuk makan siang itu biasanya di kampus. Yang ketujuh ada gratis les bahasa Turki selama 1 tahun. Nanti di tahun pertama kedatangan kalian itu, kalian masuk ke kelas bahasa Turki dulu selama 1 tahun. Karena nanti bahasa pengantar perkuliahan itu kebanyakan menggunakan bahasa Turki. 70% bahasa Turki dan 30% itu bahasa Arab. Yang kedelapan, gratis les bahasa Arab selama 1 tahun. Jadi setelah kalian itu lulus tes bahasa Turki di tahun pertama, itu nanti untuk masuk ke kuliah ada tes kemampuan bahasa Arab. Kalau kalian lulus di tes kemampuan bahasa Arab itu, kalian bisa langsung masuk kuliah atau masuk semester 1. Kalau kemampuan kalian itu belum mencukupi, kalian masuk ke kelas bahasa Arab dulu selama 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke fasilitas penunjang. Untuk fasilitas penunjangnya sendiri itu ada, yang pertama ada camp musim dingin atau musim panas. Yang kedua ada perpustakaan dan fasilitas olahraga. Dan yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti bahasa Arab, tafsir, Quran, dan lain-lain. Untuk yang keempat itu ada fasilitas penunjangnya konferensi, simposium, khusus, panel, dan penelitian akademik. Ini biasanya yang nomor 4 untuk S2. Nah, kita lanjut untuk universitas apa saja sih yang disediakan TDV. Untuk TDV sendiri ada 5 universitas yang bisa kalian daftarkan. Yang pertama itu ada RCS University di Kayseri. Dua ada Bursa Uludag University di Bursa. Dan yang ketiga ada Ankara Social
Universitesi di Ankara. Yang keempat ada Necmettin Erbakan Universitesi di Konya, dan yang kelima ada Istanbul Universitesi di Istanbul. Kita masuk ke tutorial pendaftarannya ya. Belum kita masuk ke tutorial pendaftaran, ini yang harus kalian perhatikan nih, timeline pendaftaran. Dan sampai kalian itu nanti udah mau daftar, tapi tidak tahu Afwan kapan. Ustadz, putus-putus sinyalnya. Jadi untuk timeline pendaftarannya sendiri itu pembukaannya dibuka dari tanggal 15 Januari sampai 28 Februari. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan sampai nanti baru 28 baru mau daftar. Takutnya nanti ada kendala, jadi akhirnya tidak bisa mendaftar di tahun ini. Kemudian dari tanggal 1 Maret sampai 20 Maret itu berkas-berkas pendaftaran kalian dievaluasi sama pihak TDV. Kemudian nantinya di tanggal 1 Maret sampai 15 Mei itu ada interview. Jadi kalau kalian itu lulus pemberkasan, formulir pendaftaran kalian itu diterima oleh TDV, nanti akan ada undangan untuk interview yang akan dikirim oleh pihak TDV ke email-email kalian. Nah, biasanya itu dia sekitar tanggal 1 Maret sampai 15 Mei. Setelah itu dari tanggal 15 Mei sampai 31 Mei itu hasil interview kalian dievaluasi oleh pihak TDV untuk diseleksi lagi, dan pengumuman penerimaannya itu setelah 1 Juni. Jadi harus diperhatikan semua ini. Biasanya juga dari pengalaman saya pribadi itu interviewnya dadakan. Kalian harus rajin-rajin cek email di tanggal-tanggal segini. Takutnya kalau kalian kelewat tidak mengecek email, akhirnya kalian tidak dapat tidak dapat mengikuti interview ini. Lanjut kita buka lanjut tutorial pendaftarannya. Pertama kalian buka website dianetburslari.tdv.org ini. Kemudian pilih yang Simdibas Furuyat. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian bisa mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kemudian kalian untuk yang belum punya akun bisa membuat akun terlebih dahulu, bisa mengklik Find Program or Register ini. Nah, ini untuk membuat akunnya. Kalian pilih nationality Indonesia, kemudian pilih jenis kelamin kalian. Ini untuk tanggal lahir kalian. Pastikan kalian lahir setelah 1 Januari 2004, karena yang lahir sebelum itu sudah tidak bisa mendaftar lagi karena batasan umur tadi. Kemudian ini untuk jenjang yang mau kalian apply atau mau kalian daftarkan. Misal kalian mau mendaftar S1, kalian bisa pilih bachelor degree, atau yang S2 bisa pilih master degree, atau yang S3 bisa pilih yang Doctor of Philosophy. Kemudian setelah itu kalian bisa klik register di sini dan pastikan email yang didaftarkan itu email yang aktif, karena nanti semua informasi itu akan dikirimkan lewat email. Jangan sampai kalian mendaftar tapi emailnya itu sudah tidak aktif, yang akhirnya kalian tidak bisa melanjutkan pendaftaran.
Nah, ketika sudah membuat akun, ini tampilan awal dari website pendaftarannya. Untuk kalian yang mau mendaftar jenjang SMA atau Imam Hatib, itu bisa memilih yang bagian sini, yang paling atas. Kemudian untuk yang mau mendaftar jenjang S1 bisa pilih International Theology Undergraduate Program. Untuk yang S2 bisa memilih International Theology Graduate Program Master Degree. Dan untuk yang S3 bisa memilih International Theology Graduate Program atau PhD. Nah, lanjut untuk pengisian data pribadi. Ini kalian bisa menuliskan nama pertama kalian atau kemudian nama kedua kalian. Nah, kalau kalian itu ada 3 kata, kalian bisa mengklik yang ini, do you have a middle name? Jadi nanti ada 3 kolom. Adapun yang nama kalian itu cuma 1 kata, seperti saya, itu kalian bisa menulis nama kalian double. Misalnya nama kalian cuma Abdullah, jadi di first name-nya ditulis Abdullah, di last name-nya Abdullah juga. Untuk nationality kalian bisa pilih Indonesia. Dan di bagian identity card type, itu kalian bisa memilih pakai identity atau paspor. Jadi yang belum punya paspor bisa memilih menggunakan KTP. Dan untuk identity number ini menggunakan nomor NIK KTP. Adapun nanti kalau untuk memilih identity card-nya itu menggunakan paspor, nanti di identity number dituliskan nomor paspornya. Kemudian kalian pilih jenis kelamin kalian. Di sini untuk tanggal lahir. Dan ini untuk status pernikahan. Untuk yang S1 sendiri itu harus single alias belum menikah. Di sini kalian bisa milih agama kalian. Semuanya Islam kan di sini? Islam, Iya, Pak. Ustadz. Islam banget. Dan di sini di religious search ini sebenarnya memilih aliran Islam kalian itu apa. Nanti ada pilihannya, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadi. Itu kalian pilih sesuai aliran kalian. Yang paling diterima apa? Pertanyaan nanti ya. Dan di sini kalian bisa memilih ini etnis atau suku kalian. Misalnya di sini saya nulis Acenis, ini suku Aceh. Nanti ada pilihan-pilihannya itu yang sesuai sama kalian. Kemudian setelah mengisi, kalian bisa mengupload dokumen identitas kalian seperti KTP atau paspor tadi di bagian sini, di identity papers. Lanjut ke bagian informasi kontak. Di country of residence, sini kalian di mana tempat kalian tinggal, itu kalian bisa pilih Indonesia. Dan nanti di sini city of residence, tempat tinggal kota kalian. Itu ada di Jambi. Tuh, mobile phone kalian bisa isi nomor HP kalian dan email. Ini otomatis terisi. Karena tadi email yang dipakai buat registrasi sudah langsung otomatis tertulis di sini. Nah, untuk family relationship type, kalian bisa menuliskan informasi kontak keluarga kalian. Terserah mau itu ayah kalian atau ibu kalian atau saudara kalian. Kalian bisa pilih di sini, kemudian kalian tuliskan nomor telepon, informasi kontak keluarga kalian. Salah, kalian bisa menulis nomor ayah kalian atau ibu kalian. Kita lanjut ke informasi pendidikan.
Nah, untuk yang S1 ini, pendidikan terakhir kalian bisa memilih yang high school. Untuk yang mungkin mau mendaftar S2 atau S3, bisa memilih pendidikan terakhir yang sebelumnya. Ini graduation type. Ini tipe kalian itu sudah lulus atau belum. Nanti ada tulisannya di sini, ada yang graduate, ada yang continuous. Yang continuous itu artinya kalian belum lulus tapi akan lulus. Misal kalian sekarang masih di kelas 12 semester 6 atau semester 5. Nah, itu kalian bisa memilih nanti yang continuous. Untuk ini education country, tempat negara sekolah kalian, dan education city di ini kota sekolah kalian. Untuk school, kalian bisa mengisikan nama sekolah kalian. Misal di sini ada contoh SMA 01 mana, SMA 01 Jakarta. Dan untuk kelas, kalian bisa milih sekarang kalian berada di kelas berapa. Kemudian untuk score system, jadi sistem penilaian tiap sekolah itu kan beda-beda ya. Ada yang per 100, ada yang per 4, ada yang 20 juga. Nah, itu kalian bisa memilih sistem penilaian di sekolah kalian. Misalnya kalau yang kayak per 4 itu untuk biasanya sih jenjang perkuliahan paling paling tingginya 4. Untuk yang biasanya kalau yang SMA itu kan sistem penilaiannya per 100. Nah, ini nilai rata-rata ijazah kalian itu berapa? Dari misalnya kalau dari 199,99 per 100, atau kalau yang di per 4 itu biasanya 3,5 per 4. Dan ini untuk start date, tanggal kalian itu mulai sekolah. Misalnya kalian tuh 3 tahun lalu itu mulai SMA-nya di tahun berapa, bulan apa, dan graduation dates. Dan kalian itu lulus di tanggal berapa, tahun berapa. Adapun nanti yang kalau kalian di sini memilihnya itu continuous, itu di sini bukan graduation dates, tapi perkiraan kalian lulus itu ada di bulan apa dan tanggal berapa. Setelah itu kalian bisa mengupload dokumen informasi pendidikan kalian jadi satu file di sini. Jadi ijazah sama transkrip nilainya itu digabung dalam satu file, kemudian diupload di bagian ini. Lanjut ke pertanyaan. Ini formulir pertanyaan. Apakah ibu kamu masih hidup? Bisa kalian jawab iya atau tidak. Apakah ayah kalian masih hidup? Bisa kalian jawab iya atau tidak. Apakah orang tua bercerai? Atau bisa kalian jawab iya atau tidak. Ini spesifik your level is of Islamic education. Jadi ini setingkat apa kemampuan kalian tuh, pemahaman kalian tentang Islam gitu. Mungkin yang dari pondok bisa memilih yang good karena pengetahuannya mungkin udah cukup banyak yang dari pondok. Tapi kalau yang belum pernah belajar agama mungkin bisa memilih law atau non. Ini tingkat pengetahuan kalian terhadap Islamic education itu seberapa. Nah, ini untuk indicate your level of knowledge of Holy Quran, ini tentang hafalan Al-Quran kalian. Jadi yang misalnya sudah hafiz 30 juz, itu bisa memilih yang hafiz complete memorization of the Holy Quran, atau yang punya hafalan tapi belum selesai, mungkin bisa milih I got some memorization, atau yang hanya tahu tapi tidak banyak, bisa milih yang knows. Dan untuk yang cuma punya hafalan sedikit, mungkin bisa memilih yang little knows. Adapun yang belum punya hafalan, mungkin bisa milih does not know. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, I want to continue
in the field of theology Islamic education after Imam Hatip High School. Jadi ini untuk pendaftar yang dari SMP mau ke SMA Imam Hatip. Nah, apakah nanti setelah mereka itu lulus dari Imam Hatip mau melanjutkan S1 di bidang Islamic education lagi? Ini untuk pendaftar yang dari SMP mau ke Imam Hatip SMA. Lanjut ke bagian penulisan LOI atau Letter of Intent. Jadi untuk penulisan LOI ini kalian research dulu apa yang mau kalian tulis. Misalnya kalian itu nanti di Turki tujuannya mau apa, kenapa kalian memilih Turki sebagai tujuan utama kalian, dan mungkin kalian bisa ceritakan latar belakang kalian dulu di pondok pesantren yang maksudnya terbiasa belajar agama jadi ingin melanjutkan pendidikan agama Islam di Turki lagi. Pokoknya kalian maksimalin untuk penulisan LOI ini sebaiknya. Adapun yang misalnya kalian itu bahasa Inggrisnya masih biasa aja, mungkin kalian bisa nulis LOI-nya itu pakai bahasa Indonesia dulu, kemudian kalian menggunakan tools translate yang seperti aku bilang tadi, DeepL, untuk memaksimalkan hasilnya. Dan untuk yang di kolom setelahnya ini, kalian ini if is a part of application form that you think, ini kalian tuh mau ngasih kayak sesuatu tambahan ke pihak TDV-nya itu yang mungkin kalian rasa perlu disampaikan. Dan untuk yang ini kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut ke tempat pemilihan interview. Jadi di Indonesia sendiri itu ada 2 tempat untuk interview yang nantinya lolos berkas ini. Nah, itu di mana aja? Pertama ada di Aceh, kedua ada di Jakarta. Kalian bisa memilih salah satu. Mungkin yang tinggal di daerah Sumatera atau daerah Aceh bisa memilih Aceh, tapi yang mungkin emang tinggal di Pulau Jawa bisa memilih Jakarta. Lanjut ke pemilihan kampus yang ingin kalian daftarkan. Jadi untuk tahun ini itu ada 5 pilihan kampus yang disediakan oleh TDV yang bisa kalian pilih untuk kalian daftarkan. Halo, halo. Sebelumnya mohon maaf teman-teman semua, mungkin ada kendala internet ya dari pembicara kita hari ini. Dimohon untuk tunggu dulu ya teman-teman semuanya. Oke, Kak. Eh, Kayaknya teman-teman sambil menunggu pemateri kita kembali lagi, aku mungkin mau menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajuin di Q&A kemarin di IG kita semua.
Ya, sambil menunggu, sebentar aku bacain pertanyaannya. Kalau untuk daftar S2, apakah ijazah S1 dan S2 harus diterjemahkan? Nah, untuk pendaftaran berkas, sebenarnya Mikrofonnya mati, Mbak. Sebelumnya saya minta maaf ya, Oke, tadi ada bismillahirrahmanirrahim teman-teman, sambil menunggu pemateri kita kembali lagi, ada baiknya aku mau merespon terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Q&A kemarin kita di IG ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan, Kak, kalau daftar S2, apakah ijazah S1 dan S2 harus diterjemahkan? Nah, untuk jawaban ini, teman-teman, untuk pendaftaran berkas, untuk tahap pemberkasan sebenarnya tidak perlu, tapi ketika kakaknya nantinya dinyatakan lulus, maka harus diterjemahkan. Nah, lebih baik lagi jika menerjemahkannya dalam bahasa Turki dan dengan penerjemah tersuka ya, Kak. Atau kalaupun memang di Indonesia belum ada penerjemah tersumpah Turki, boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebentar aku bacain. Sebelumnya aku pernah daftar TDV dan belum dapat. Terus menurut admin, aku daftar TDV tahun ini pakai CV yang sama kah? Bolehkah? Maksudnya mungkin gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya boleh aja Kak, cuma mungkin Kakak bisa memperbaharui dalam artian jika Kakak dalam waktu dekat ini sebelumnya ada pencapaian yang menurut Kakak bisa menambah nih value CV Kakak, jadi boleh ditambahkan menurut aku. Gitu. Jadi dirubah dengan pencapaian Kakak yang baru yang bisa menambah value CV Kakak. Oke, selanjutnya bagian kolom download setelah submit untuk apa Min? Jadi kolom download setelah submit itu untuk format biodata pendaftaran kita teman-teman. Dan itu teman-teman kita himbau teman-teman untuk mendownload ya karena biasanya itu untuk dokumen tahap selanjutnya, untuk keperluan dokumen tahap selanjutnya seperti itu. Selanjutnya juga aku mau mungkin menambahkan tadi untuk uang saku bulanan dari S2 dan S3-nya itu ada terbarunya, informasi terbarunya di 7.500 tele dan untuk S3 ada di 10.000 tele. Lalu untuk tunjangan buku setiap awal semesternya kami mendapatkan 1.500 tele untuk setiap awal semester untuk tunjangan pembelian buku. Seperti itu. Sebenarnya Kak Ibat udah kembali ya. Halo Kak Ibat, udah di sini kah? sudah kembali. Oke. Maaf Pak, tadi Oke. ada error di laptop saya. Iya, oke. Jadi Kalau tiba-tiba. gitu dilanjut ya Kak Ibat. Oke. Nah, lanjut ke tahap pemilihan kampus yang ingin kalian daftarkan. Kalian bisa memilih Mic-nya Mas Ibad, mic-nya. Astagfirullah. ya lanjut ke tahap pemilihan kampus. Jadi dari pihak TDV ini menyediakan 5 kampus yang bisa kalian daftarkan. Itu ada RCS Universitesi, kampus saya yang sekarang ini, ada di Bursa Uludag Universitesi, kemudian yang ketiga ada Ankara Social Bilimler Universitesi, dan yang keempat ada Necmettin Erbakan Universitesi. Yang kelima ada Istanbul Universitesi. Nah, kalau kalian ini misalnya pilihan kalian cuma 3 dan kalian itu nantinya ketika diterima tidak mau dipindahkan selain ke di 3 pilihan kalian itu, kalian bisa milih yang ini. I do not want to be placed in another educational institution other than the educational institution I prefer. Namun kalau kalian mau memilih kelimanya pun tidak mengapa. Lanjut ke tahap rekomendasi. Misalnya kalian itu punya rekomendasi
dari sekolah atau dari lembaga tertentu, kalian bisa memilih di sini. Nanti di sini ada referensi type, misalnya dari yang akademik atau pihak sekolah kalian, atau referensi kalian itu dari perorangan, itu bisa kalian pilih nantinya. Ini untuk full name, kalian bisa mengisi nama yang memberi rekomendasi kalian, misalnya nama guru kalian siapa atau nama ustadz kalian. Kemudian sini nomor telepon yang pemberi rekomendasi kalian, kemudian emailnya. Untuk di sini kalian bisa menuliskan ini profesi pemberi rekomendasi kalian, misalnya itu guru kalian atau ustadz kalian. Nah, setelah kalian mengisi semua formulir tadi, kalian bisa mengklik yang bagian di sini, I declare that I meet the above mentioned. Lalu kalian apply, dan itu semua data formulir kalian sudah terkirim. Tapi untuk yang tahun ini, karena websitenya itu berubah, untuk penguploadan dokumennya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa pergi ke My Document untuk upload dokumen seperti ini. Nah, di sini ada apa aja sih dokumen yang bisa diupload? Pertama ada identity card atau mungkin KTP ya. Kemudian ada paspor atau residence permit, dokumen tempat tinggal, atau activity dokumen itu mungkin dokumen pengalaman kalian atau dokumen keorganisasian kalian. Ada sertifikat di sini karena ini berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau kalian sertifikat bahasa atau TOEFL itu bisa dimasukkan ke bagian sertifikat ini. Kalau di website tahun sebelumnya itu bagian upload sertifikat bahasa ada sendiri. Kemudian ada transcript or student certificate. Jadi ini transkrip nilai, kalian bisa upload di bagian sini. Kemudian resume atau CV. Kemudian ada graduation document atau ijazah. Untuk question dokumen ini mungkin yang tadi itu, yang di bagian formulir question. Nah, mungkin kalau ibu kalian ini sudah meninggal atau ayah kalian ada surat kematiannya, mungkin bisa kalian upload di yang question dokumen ini. Untuk hafiz dokumen, kalau kalian punya sertifikat hafalan Quran atau lomba musabaqah, kalian bisa upload di situ. Kemudian ada referensi letter atau surat dokumen. Nah, setelah itu kalian bisa pergi, setelah semua dokumennya diupload, kalian akan mendapatkan seperti ini. Misalnya kalian ada sertifikatnya 2, nanti kalian uploadnya 2 kali saja. Nih, nanti keluar seperti ini. Sertifikat, jadi dua sertifikat. Atau rekomendasi kalian 2, kalian bisa upload 2 kali rekomendasinya, nanti akan muncul seperti ini. Dan file yang diupload itu bisa berupa PDF atau JPG atau PNG, maksimal itu 5 MB. Kemudian kita lanjut ke My Application. Kalau kalian sudah mengisi semua formulir dan mengupload semua dokumennya, kalian bisa melihat hasil registrasi kalian atau hasil pendaftaran kalian di sini. Ini artinya status kalian sudah terkirim ke pihak TDV. Nah, kita sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Maaf Kak, izin bertanya. Oke, sebentar semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ibat atas pemaparannya yang sangat informatif dan bermanfaat insya Allah buat kita semua. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita memasuki sesi yang pastinya udah teman-teman tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab.
Oke teman-teman, sebelumnya karena tadi aku udah jawab-jawab pertanyaan yang dari Q&A yang di IG, selanjutnya kami mempersilahkan 3 dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada pemateri hari ini dengan cara teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand ya. Nanti akan kami pilih 3 dari teman-teman. Oke, setelahnya baru peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Lalu izin mengingatkan lagi, jangan lupa menyertakan nama, asal kota pertanyaan, dan hashtag jenjang. Oke. Oke, boleh. Sebentar, aku pilih dulu. Nurli Halida, boleh di-unmute dan ajukan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas penjelasannya tadi, Kak. Izin bertanya, yang pertama mengenai gap year tadi ya, Ya, mengenai gap year untuk ke jenjang S2. Jadi, singkat cerita, saya sebenarnya gap year-nya lebih dari 2 tahun, tapi itu karena ada short course dan ada apa ya, penambahan pengalaman kerja gitu. Jadi apakah itu juga termasuk pertanyaannya adalah kira-kira kemungkinan tidak diterimanya apakah besar? Seperti itu. Lalu yang kedua, Afwan, tadi sepertinya saya ketinggalan di bagian pengisian yang S2 itu di kolom yang ada tulisannya kelas kelas 12, ada course, ada yang master. Nah, itu kalau untuk mengisi jenjang kita untuk mengisi jenjang yang bachelor kan, pendidikan sebelumnya kan kita kan S1 gitu ya. Nah, itu kita pilih yang mana gitu, karena di situ hanya ada course, master, sama kelas 12 itu tadi. Begitu, Kak. Syukron. Oke, terima kasih untuk Kak Nurli atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada pemateri kita dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nurli. ya untuk persyaratan gap year sendiri itu sebenarnya tertulis di websitenya maksimal 2 tahun. Tapi mungkin karena S2 mungkin bisa dicoba saja untuk mendaftar. Dan sebenarnya saya ini kan jenjang S1, jadi untuk informasi S2 sendiri saya belum belum mengerti banyak. Mungkin nanti bisa diarahkan ke Instagram Pak TDV Awardi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan tentang S2 ini. Oke, terima kasih Kak Ibat. Kalau begitu untuk KKS 2-nya nanti kita keep dulu pertanyaannya dan akan kami informasikan melalui grup ataupun DM Instagram. Seperti itu ya Kak Nurli. Selanjutnya Jackson. teman-teman S1 ada yang mau bertanya kah? Kita mendahulukan teman-teman S1 ya, karena kebetulan pemateri kita adalah serata S1. Jadi kita mendahulukan teman-teman S1 dulu. Untuk kakak S2 dan S3 nanti kita keep pertanyaannya di kolom chat. Jadi boleh diajukan melalui kolom chat. Untuk teman-teman S1 ada yang mau bertanya langsung kah? Kak izin bertanya. Oke Kak, boleh di-unmute. Kak Ibat sebelumnya itu ngasih
pemberkasannya TOEFL atau IELTS ya? Atau yang lain? Maksudnya pemberkasannya gimana? Yang itu dokumen apa sih Kak, dokumen bahasa itu loh Kak, yang kalau nggak ngirim IELTS, kalau nggak TOEFL. Izin jawab, sebenarnya dokumen bahasa itu opsional ya, tidak wajib. Jadi kalian kalau misalnya ada, itu silakan diupload. Kalaupun tidak ada itu nggak jadi masalah. Karena ada beberapa awardee juga yang tanpa dokumen bahasa itu diterima gitu. Jadi itu bukan hal yang wajib, Oh jadi opsional. bawa. Untuk menambah nilai, untuk menambah ini aja, dokumen tambahan kalian. Oh baik, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Iba. Selanjutnya peserta terakhir ya yang boleh bertanya langsung kepada Kak Muzaki, boleh di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muzaki. Merhaba, perkenalkan nama saya Muzaki Asaki. Masih kelas 11 SMK. Ingin melanjutkan studi S1 di Turki. Pertanyaan saya, kalau kita mempunyai kemampuan bahasa Arab sama basic Turki itu jadi nilai plus juga gak Kak? Kayak tesyukur ederim Kak. Izin menjawab. Jadi untuk kemampuan bahasa sendiri itu emang jadi nilai tambah ya, nilai plus buat kalian. Cuma itu nggak menjamin kalian itu bakal lolos ke tahap interview atau lolos ke tahap final nanti. Ya bisa diupload saja sih. Itu misalnya kalian ada sertifikat bahasa tadi. Tapi itu bukan jadi jaminan, cuma jadi nilai tambah saja. Iya, halo. Bisa dimengerti? Oke, semoga bisa difahami ya Kak. Kayak tesyukur ederim Abi. Jai Oke. Dirim. Oke, selanjutnya karena sudah dari 3 peserta bertanya langsung, kita akan melihat dari kolom komentar ya. Kak, untuk transkrip nilai, apakah cuma yang ijazah atau yang semester 1 sampai 6? Soalnya di info lain cuma transkrip ijazah. Oke, kepada Kak Ibad mohon dijawab. Mau jawab. Jadi pengalaman saya itu saya upload semuanya ya. Ijazah sama nilai yang ada di belakang kertas ijazah itu kan ada nilai. Nah, itu saya upload, saya jadikan satu file. Kemudian ada ini sendiri, transkrip nilai yang dari semester 1 sampai semester 6 yang jadi satu halaman itu saya upload sendiri. Jadi dua-duanya saya upload, semuanya saya upload. Tadi yang di bagian transkrip, tadi yang bagian ijazah, kalian nilai di belakang ijazah itu digabung saja jadi satu file. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Kak? Oke, aku harap sudah dimengerti ya. Selanjutnya, interviewnya online. Maaf, kita tidak akan menjawab pertanyaan mengenai selain pemberkasan ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jelaskan tadi juga tidak akan kami respon. Poin apa yang harus ditulis di LOI biar peluang keterimanya lebih besar? Ini juga sudah dijelaskan tadi.
Oke, di sini ada pertanyaan dari kakak S2. Apakah S2 tetap buat research proposal? Kemarin kolomnya nggak ada soalnya. Oke, karena di sini ada kakak Wardi kita yang dari S2, kepada Kak Rahman boleh dijawab. Untuk apa namanya penelitian, proposal penelitian itu sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuman entah kenapa di tahun ini nggak ada. Jadi kalau saran dari saya, mungkin lebih baik dipersiapkan aja dulu. Kalau misalnya memang harus ada di kolomnya, silahkan diupload. Kalau misalnya memang tidak ada, paling tidak itu bisa jadi bahan ketika nanti akan dipanggil wawancara. Gitu ya. Saya kira cukup jelas. Terima kasih, Cia. Oke, sama-sama Abang. Terima kasih juga untuk Kak Rahman. Oke, saya Fauzia dari Jogja, S1. Izin bertanya, kalau di CV saya mencantumkan berbagai achievement, seperti menang lomba dan jadi panitia di berbagai acara, apakah perlu mengupload semua sertifnya ke sistem atau hanya 3 terbaik saja? Silakan Kak Ibadur Rahman, boleh dijawab. Izin menjawab. Jadi untuk CV itu kalian bisa menuliskan semua pencapaian kalian masukkan saja, mungkin bisa menjadi nilai tambah kalian nanti di mata pihak penyeleksi TDV ini. Dan untuk sertifikat tadi, sertifikat hasil pencapaian itu bisa kalian upload di bagian sertifikat yang tadi saya sudah jelaskan itu. Bisa dimengerti. Semoga bisa dipahami ya, Kak. Oke, selanjutnya, Kak, untuk file sertifikat itu hanya sertifikat bahasa saja atau semua jenis sertifikat? Jadi, teman-teman bisa maksimalkan untuk input sertifikat yang menurut teman-teman value-nya itu besar untuk kemudian teman-teman ada peluang untuk diterima seperti itu. Itu jawaban dari aku ya. Selanjutnya, di tools My Documents, kan cuma up dokumen, apa gak perlu untuk mendeskripsikan dokumen tersebut? Kepada Kak Ibadur Rahman, dimohon untuk menjawab. Karena itu tidak ada kolom untuk mendeskripsikannya, kalian bisa mendeskripsinya di bagian formulir tadi, yang sebelumnya itu, yang bagian application. Sebelum di My Document, yang sebentar. Mungkin untuk ini kalian bisa menamakan filenya kalian ketika upload dokumen. Nah, di bagian home ini kalian bisa mengisi semua informasi, tapi untuk di bagian upload dokumen ini tidak ada kolom untuk menjelaskan dokumen kalian itu. Jadi kalian maksimalin semuanya di sebelum upload dokumen ini. Yang di bagian sini kalian bisa menjelaskan yang tadi saya sudah jelaskan, penjelasan tambahan atau yang ingin kalian sampaikan kepada pihak TDV-nya itu, kalian bisa tuliskan di sini. Ya, dimengerti. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk pertanyaan kakak S2-nya, berapa orang yang lulus tahun kemarin untuk S2K? Lalu LOA, motivation letter harus pakai, ini maksudnya mungkin LOA ya, boleh harus pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Arab boleh nggak Kak? Apakah yang lulus ini memang berdasarkan pertimbangan atau ada hoki-hokian, misal yang nilainya bagus, tidak lulus, yang biasa-biasa saja, lulus gitu Kak? Oke, kepada Kak Rahman, kami persilahkan. Terima kasih, Ci. Berapa orang yang lulus tahun kemarin S2?
kalau dilihat dari tahun ke tahun, jumlahnya bisa dibilang nggak pernah pasti ya. Nggak pernah jelas juga, kadang dari Indonesia ada yang lulus, kadang nggak ada yang lulus. Jadi memang itu hak prerogatifnya dari Dianet Wakfe. Tapi alhamdulillah semenjak 3 tahun terakhir itu pasti masih ada orang Indonesia yang lulus dan berangkat. Kemudian harus pakai bahasa Inggris atau enggak? Sebetulnya kalau saya dulu pakai bahasa, kalau yang bisa bahasa Turki enak pakai bahasa Turki. Jadi bisa memudahkan juga kepada pengecekan berkas nanti untuk lebih memahami maksud dan tujuan kita. Tapi kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris juga it's okay, mau pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa gitu. Karena bahasa yang dipakai di Dianet Wakfe sendiri itu masih pakai bahasa Turki, masih belum pakai bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris gitu. Jadi dua bahasa itu sering dipakai sebetulnya ketika nyampe di Turki oleh hoja-hoja kita karena berkomunikasi dengan mahasiswa asing yang dari negara Arab atau juga dari Eropa atau juga dari Amerika. Jadi ya terserah, tidak ada kewajiban, yang penting nggak boleh pakai bahasa Indonesia karena mereka yakin nggak akan paham itu. Jadi silahkan pilih aja mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab atau mau pakai bahasa Turki. Yang penting tujuannya adalah apa yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Jangan sampai karena perbedaan bahasa tujuannya A yang tersampaikan malah B. Itu yang perlu diingatkan. Yang terakhir berdasarkan untung-untungan atau tidak, ya nggak tahu ya. Selama ini saya melihat teman-teman awardi itu ketika ditanya memang nggak ada jawaban pasti kenapa diterima gitu. Betul kata Ibad tadi, mau dibilang punya banyak kelebihan tapi ada yang nggak lulus, nggak punya sertifikat bahasa asing juga banyak yang lulus gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang hoki, menurutku bukan hoki ya mungkin. The power of doa mungkin yang lebih tepat ya. Kuat-kuatan aja udah disenggol di sepertiga malam itu. Jadi adu-adu kuat-kuatan aja di situ, nanti siapa yang paling kuat doanya mungkin itu yang akan diterima. Karena standar kelulusan itu sampai detik ini, saya ada di Turki semenjak 2017, cukup lama mengikuti teman-teman award di TDV, masih belum menemukan yang pasti kenapa kok orang ini bisa diterima gitu. Ketika ditanya juga masih belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan gitu. Jadi mungkin jawaban dari saya bukan hoki ya, tapi the power of doa mungkin. Gitu, Ci. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rahman. Semoga bisa difahami ya untuk yang bertanya. Izin bertanya lagi, Abla, untuk S1 upload dokumen SMP itu boleh dicantumkan juga tidak? Atau enggak? Soalnya SMP itu mondok, jadi ada nyambungnya sama jurusan ilahiyat. Beda sama SMK sekarang. Izin menjawab. Jadi karena ada perbedaan website dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang ini, untuk yang tahun sekarang ini tidak ada kolom untuk upload dokumen SMP. Tapi pengalaman saya tahun kemarin daftar itu ada kolom upload informasi pendidikan SMP. Jadi saya juga upload ijazah sama transkrip nilai SMP. Kemudian saya cantumkan juga nilai SMP saya di situ. Mungkin untuk yang tahun ini tidak diperlukan lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Ibat informasinya. Selanjutnya, kalau sertifikatnya dalam bahasa Arab, apa perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Tentu tidak ya, dengan bahasa Arab pun cukup. Oke, selanjutnya. Kak, tentang dokumen residence, permitnya gimana ya Kak? Apakah wajib? Dan kalau nggak diupload, apakah berpengaruh? Dan minta suratnya di mana ya Kak? Kak Ibat? Untuk resident permit itu opsional, jadi tidak wajib.
Mungkin kalian punya dokumen tentang informasi tempat tinggal kalian bisa upload di situ. Kalaupun tidak ada itu tidak mengapa. Itu bukan yang wajib, itu opsional. Oke, baik, terima kasih Kak Ibat. Selanjutnya, oke teman-teman, aku rasa kita cukupkan dulu pertanyaannya sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab, akan kami keep dan akan kami share jawabannya insya Allah di grup. Atau teman-teman boleh tanyakan lagi di DM Instagram deviwardi.id. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada peserta yang telah bertanya, serta kepada Kak Ibat selaku narasumber yang telah memberikan jawaban yang insya Allah bisa difahami oleh teman-teman yang bertanya. Oke, sebelum penutupan, kayaknya untuk dokumentasi acara ini kita akan melakukan sesi foto bersama-sama ya semuanya. Untuk itu, yuk yang masih belum open kamera boleh dibuka dulu ya, sebagai dokumentasi kita bersama. Sudah open kamera semua? Aku hitung 1, 2, 3. Ya teman-teman yang belum open kamera, yang lagi free boleh di open dulu ya kameranya. Oke, hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, aku rasa cukup untuk acara webinar ini hari ini. Tak terasa teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan webinar ini, termasuk teman-teman juga yang udah antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Khususnya kepada pemateri juga yang telah berbagi ilmunya dan pengalamannya kepada Kak Ibat dan Kak Rahman tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan mempermudah langkah teman-teman semua dalam meraih Turkiye Diyanet Vakfı Scholarship ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya, amin. Terakhir, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, aku izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.